Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siska telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan sebuah topik ataupun sebuah materi tentang kalimat efektif. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi pada pertemuan kali ini. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Jerry Marlian, yang kedua ada Muhammad Rizkan, yang ketiga ada Rido Tegar Pradana, yang keempat ada Made Andri. Selanjutnya, apa sih kalimat efektif? Untuk topik kali ini akan dibahas oleh teman saya Muhammad Rizkan. Kepada Muhammad Rizkan, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan apa sih kalimat efektif itu. Next. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan pikiran atau gagasan yang disampaikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mencapai sasarannya dengan baik sebagai alat komunikasi. Beberapa pengertian kalimat efektif menurut pendapat para ahli. 1. Menurut Nasuca, Rohmadi, dan Wahyudi, kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Menurut Arifin, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Menurut Akhaidah, Arsjad, dan Ridwan, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Selanjutnya, ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, mempunyai unsur pokok, minimal subjek dan predikat. Yang kedua, taat kepada tata aturan PUEB yang berlaku. Yang ketiga, melakukan penekanan ide pokok. Yang keempat, mengacu kepada penghematan penggunaan kata. Yang kelima, memakai kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, mewujudkan koherensi yang baik dan kompak. Yang ketujuh, memperhatikan paralelisme. Yang kedelapan, didasarkan pada pilihan kata yang baik. Untuk selanjutnya, syarat menjadi kalimat efektif akan dibawakan oleh Saudara Rido Tegar Pradana. Baik, terima kasih kepada Muhammad Rizkan yang telah menjelaskan tentang pengertian kalimat efektif dan ciri-ciri kalimat efektif. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang apa aja sih syarat menjadi kalimat efektif. Next. Syarat menjadi kalimat yang efektif adalah yang pertama, itu ada kesatuan gagasan. Yang artinya, kalimat efektif harus memperlihatkan kesatuan gagasan. Unsur-unsur dalam kalimat harus saling mendukung, sehingga membentuk kesatuan ide yang padu. Kesatuan gagasan suatu kalimat bisa terganggu karena beberapa hal. Yang pertama, kedudukan subjek atau predikatnya tidak jelas karena salah menggunakan kata depan. Kemudian yang kedua, penempatan fungsi keterangan yang salah letak. Kemudian yang ketiga, kalimatnya terlalu panjang atau gagasannya yang bertumpuk-tumpuk. Sini ada contoh kalimatnya. Berhubung itu, mengemukakannya juga minat baca kaum remaja makin menurun. Itu tidak efektif. Seharusnya yang efektif adalah sehubungan dengan itu, ia juga mengemukakan bahwa minat baca kaum remaja makin menurun. Next. Kemudian yang kedua adalah kepaduan. Artinya, kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Berikut ini beberapa ciri kalimat yang padu. Yang pertama, kalimat yang padu tidak bertele-tele. Sebagai contoh, Farhan menceritakan tentang pengalaman bertandingnya. Itu tidak efektif. Seharusnya yang efektif, Farhan menceritakan pengalaman bertandingnya. Yang kedua ada kalimat yang padu menggunakan pola aspek, ditambah agen, ditambah verba. Secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. Contohnya, surat itu sudah saya baca. Surat itu saya sudah baca. Itu tidak efektif. Seharusnya yang efektif adalah surat itu sudah saya baca. Kemudian yang ketiga, kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat,
kata kerja transiti, dan objek penderita. Contohnya, mahasiswa harus menyadari akan pentingnya perpustakaan. Itu tidak efektif kalimat. Seharusnya yang efektif, mahasiswa harus menyadari pentingnya perpustakaan. Next. Kemudian yang ketiga ada kepararelan bentuk. Maksudnya, kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Sebagai contoh, semakin berumur, seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan bertanggung jawab. Itu tidak efektif. Seharusnya yang efektif, semakin berumur, seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan bertanggung jawab. Kemudian next. Yang keempat adalah kehematan kata. Maksudnya, kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan. Untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya, yang pertama, menghindari unsur yang sama dalam majemuk. Contohnya, saya tidak suka apel dan saya tidak suka pepaya. Itu tidak efektif. Seharusnya yang efektif, saya tidak suka apel dan pepaya. Yang kedua adalah menghindari kesinoniman dalam kalimat. Contohnya, saya hanya memiliki 3 buah buku saja. Itu tidak efektif. Seharusnya yang efektif, saya hanya memiliki 3 buku. Kemudian yang ketiga, menghindari penjamakan pada kata jamak. Contohnya, para mahasiswa, mahasiswi berunjuk, maaf. Contohnya, para mahasiswa, mahasiswi berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Itu tidak efektif. Seharusnya yang efektif adalah para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Made Andri. Kepada Made dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Dr. Tegar. Yang kelima, kecermatan. Yang dimaksud dengan kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata, sehingga tidak menimbulkan keracuan dan memiliki makna ganda. Contohnya, dialah istri Pak Lurah yang baru. Kalimat tersebut tidak efektif. Kalimat di atas mempunyai penafsiran ganda, yakni siapakah yang baru? Apakah Pak Lurah itu baru menikah atau baru dilantik menjadi lurah? Untuk menghindari penafsiran ganda itu, perlu digunakan tanda hubung, yaitu strip, seperti pada perbaikan kalimat di bawah ini. Dialah istri strip Pak Lurah yang baru, bila yang baru adalah istrinya. Atau, dialah istri Pak Lurah, strip yang baru, bila yang baru adalah jabatan lurahnya. Yang keenam, ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat, yaitu dengan cara membentuk penekanan dalam suatu kalimat agar lebih jelas apa yang ingin disampaikan. Ada beberapa cara, yaitu 1. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau awal kalimat. Contohnya, Presiden mengharapkan agar rakyatnya membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Kalimat ini tidak efektif. Seharusnya, harapan Presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Yang kedua, membuat urutan yang bertahap dan jelas. Contohnya, bukan 1.000, sejuta, 100, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Kalimat ini tidak efektif. Seharusnya yang efektif adalah bukan 100, 1.000, sejuta, tetapi berjuta-juta rupiah telah disumbangkan kepada anak-anak terlantar. Yang ketujuh, kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima dan dimengerti oleh akal dan sesuai kaidah EBI.
Contohnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat tersebut tidak efektif. Yang efektif adalah, Bapak Dekan kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jerry Marlian. Pada Jerry Marlian, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Made telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis dari kalimat efektif. Untuk jenis-jenis kalimat efektif ada 3. Yang pertama, yaitu kalimat argumentasi. Kalimat argumentasi adalah sebuah kalimat yang sangat mudah dipahami dan dimengerti oleh si pembaca. Kalimat ini tidak boleh bersifat ambigu dan tidak jelas. Sebagai contoh, besok saya tidak bisa mengikuti acara ini karena akan pergi ke Yogyakarta. Yang kedua, ada kalimat penyampaian ide. Saat kita menyampaikan sebuah ide, harus menggunakan kalimat efektif agar mudah dipahami dan tidak terkesan berbelit-belit, apalagi jika sampai menimbulkan kesalahpahaman. Sebagai contoh, menurutku, acaranya akan lebih tepat jika kita undur setelah sholat Jumat saja, agar para peserta laki-laki yang beragama Islam bisa ikut acara ini sampai selesai. Yang ketiga, ada kalimat formal. Kalimat formal adalah kalimat yang isinya tidak menggunakan kata-kata alay atau kata-kata yang tidak baku. Yang tentunya kalimat formal adalah sebuah kalimat yang paling efektif. Di sini contohnya, diharapkan kepada calon siswi baru untuk mengikuti ospek yang akan dilaksanakan tanggal 4 Maret 2020 pukul 7.30 waktu Indonesia Barat di aula sekolah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara membuat kalimat efektif. Tentunya, untuk membuat kalimat efektif dibutuhkan cara-cara yang jelas agar dalam pembuatan tersebut dapat benar-benar dapat dimengerti. Yang pertama yaitu menghindari penggunaan kata yang bermakna sama. Yang kedua, menggunakan ejaan yang berlaku seperti huruf kapital, tanda baca koma, dan tanda titik serta penggunaan kata baku. Yang ketiga, tidak bermakna ganda. Yang keempat, pemilihan kata yang tepat. Yang kelima, yaitu konsisten. Yang keenam, menghindari kata depan di awal kalimat. Yang ketujuh, tidak bersubjek ganda. Dan yang kedelapan, penggunaan konjungsi yang tepat. Di sini, kami sudah memberikan contoh dari kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Ibu pergi ke apotek, itu tidak efektif. Seharusnya yang efektif adalah ibu pergi ke apotek. Yang kedua, para tamu-tamu mulai berdatangan, itu tidak efektif. Seharusnya yang efektif adalah para tamu mulai berdatangan. Di sini terlihat bahwa di sini menggunakan kata-kata yang berjamak sama. Yang ketiga, yaitu rumah itu sedang dibuat. Itu adalah kalimat efektif. Seharusnya yang efektif adalah rumah itu sedang dibangun. Yang keempat, sampah harus dipilah, dibuang, dan mengolah dengan benar. Di sini kata mengolah tidak efektif. Seharusnya yang efektif adalah sampah harus dipilah, dibuang, dan diolah dengan benar. Di sini terlihat bukan? Yang selanjutnya, ada bagi semua mahasiswa diharapkan masuk kelas. Seharusnya yang efektif adalah semua mahasiswa diharapkan masuk kelas. Yang terakhir, yaitu ibu yang berbelanja sayur di pasar. Itu tidak efektif. Seharusnya yang efektif adalah ibu berbelanja sayur di pasar. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun dalam pengucapan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan teman-teman sekalian.